Bismillahirrahmanirrahim. Ada pelajaran sifir mustatil. Sifir mustatil bentuknya lonjong. Jika wasol dibaca pendek, jika wakof dibaca panjang. Ada tanda sifir mustatil di lafaz ana. Inni ana. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ada pelajaran anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Semua nanya dibaca panjang. Ada tanda sifir mustatil di lafaz ar-rasula. Jika wasol lanya dibaca pendek, jika waqaf lanya dibaca panjang. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Ada tanda sifir mustatil di lafaz lakinna. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Nah, sebelumnya, apa sih sifir? Sifir itu adalah tanda tambahan kecil di atas huruf yang menunjukkan huruf tersebut boleh atau tidak boleh dibaca panjang. Nah, sifir ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sifir mustatir dan yang kedua adalah sifir mustatil. Yang kedua adalah sifir mustatil. Sifir mustatil ditandai dengan bulatan lonjong di atas satu huruf. Bulatan lonjong kecil di atas satu huruf. Nah, cara bacanya, maka ketika wasal atau menyambung bacaan, huruf tersebut menjadi dibaca pendek saja. Tetapi ketika berhenti membaca, maka dibaca panjang. Ya. Jadi fungsinya sifir ini adalah meniadakan fungsi dari pemanjangnya, ya. Atau misal ada di atas alif berarti meniadakan fungsi alifnya, ya, sewaktu-waktu, ya. Sekarang kita akan langsung ke contoh. Contoh yang pertama ada di surat Al-Ahzab, ya, kita ambil. Sebenarnya banyak, ya, contohnya untuk sifir ini. Tapi untuk yang pertama kita ambil di surat Al-Ahzab ayat 66 dan 67. Nah, kita lihat di ayat 66 di akhir ayatnya. Di huruf lam ada alif yang di atasnya ada tanda bulatan lonjong. Tanda bulatan lonjong itulah yang disebut dengan sifir mustatil. Maka ketika kita membaca ayat 66 ini diwasol dengan ayat selanjutnya, dengan ayat 67, maka bacanya lamnya pendek aja. Jadi si alifnya dianggap nggak ada aja. Jadi dibaca pendek gitu. Tetapi kalau kita berhenti di ayat 66 atau waqaf di ayat 66, maka lamnya seperti biasa dibaca panjang, ya, tidak meniadakan fungsi alifnya, ya. Sekali lagi, kalau kita wasol, lamnya diterobos, ya, ayat 66-nya diterobos ke ayat selanjutnya, maka kita baca pendek saja lamnya. Kalau berhenti, lamnya jadi panjang. Begitupun dengan ayat 67. Kalau misalkan kita
berhenti, maka dibacanya panjang. Kalau kita lanjut ke ayat selanjutnya, dibacanya pendek aja. Wasol pendek, wakof menjadi panjang seperti biasa 2 harokat ya. Kita akan coba baca dengan 2 cara. Yang pertama kita mau wasol dulu ya. Dari ayat 66 ke ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana lamnya pendek ya. Sekali lagi. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana. Lamnya dibaca pendek saja ya kalau wasol. Nah sekarang kita coba berhenti di dua-duanya ya. Ayat 66 berhenti, terus ayat 67 juga berhenti karena 66 sama 67 sama-sama sifir mustatil ya. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Lamnya tetap dibaca 2 harokat kalau berhenti, jadi fungsi alifnya tidak hilang ya. Kita ulang. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Laknya tetap 2 harokat. Kita lanjut. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Berhenti di la-nya juga jadi panjang. Kalau misalkan mau lanjut ke 67 sama 68 di wasol, sama kayak yang ayat 66. Jadi la-nya jadi pendek aja ya. Tapi ini kita berhenti di sini jadi panjang. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Gitu. Ya, jadi sekali lagi kalau sifir mustatil, kalau disambung atau wasol pendek bacanya, menghilangkan fungsi alifnya, tapi kalau berhenti tetap dibaca 2 harokat atau panjang. Sekarang kita langsung menuju contoh yang kedua. Ini juga yang banyak dicari orang karena kebingungan bacanya, cara bacanya kayak gimana ya, yaitu surat Al-Insan ayat 15 dan 16. Di surat Al-Insan ayat 15 dan 16 ini ada 2 tanda yang berbeda. Kenapa? Di ayat 15 bulatannya lonjong. Ini adalah sifir mustatil. Tetapi di ayat 16-nya ya, di ayat 16-nya ada bulatan juga ya. Tapi bulatannya bulat penuh, tidak lonjong. Itu sifir mustadir. Artinya di ayat yang 15, kalau sifir mustatil itu tadi kalau kita wasol atau menyambung bacaan dengan ayat selanjutnya, maka dibacanya pendek aja atau 1 harokat. Tetapi kalau kita berhenti di ayat 15, maka tidak menghilangkan fungsi alifnya, melainkan tetap dibaca 2 harokat ya. Kalau wasol pendek, kalau berhenti panjang gitu ya. Nah sedangkan di ayat 16 itu sifir mustadir. Sifir mustadir itu mau wasol mau wakof
Jadi dia tetap menghilangkan fungsi alifnya. Artinya wasal ataupun waqaf dibacanya pendek aja. Intinya menghilangkan fungsi alif ya, si sifir itu. Sekarang kita akan coba baca dengan dua cara ya, wasal dan waqaf. Yang pertama kita akan coba baca wasal dulu, dua-duanya ya. Di ayat 66 yang sifir mustatil kita baca wasal, yang ayat 16-nya juga kita baca wasal sampai ayat 16, ujung ayat 16 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddah. Tadi lihat ya, pendek dua-duanya ya kalau wasol. Qawariro gitu. Qawariro. Pendek dua-duanya kalau wasol. Kita ulang lagi. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddah. Pendek ya dua-duanya. Min fiddatin qaddaruha taqdira. Sekali lagi. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddah. Min fiddatin qaddaruha taqdira. Gitu. Nah, sekarang kita coba baca berhenti dua-duanya ya. Dua-duanya berhenti. Berarti di tanda yang pertama yang lonjong di akhir ayat 15 itu kita bacanya panjang karena sifir mustatil kalau berhenti. Nah, sekarang di ayat kedua kira-kira kayak gimana cara bacanya kalau kita berhenti di sana? Kita praktekkan ya. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ra-nya jadi panjang dua harokat kalau berhenti. Sekali lagi. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ra-nya dua. Sekarang kita coba berhentinya di ayat kedua. Tapi kan nggak mungkin kita mulai dari ayat kedua terus langsung kita berhenti ya. Pendek, terlalu pendek ya. Kita coba wasol lagi deh ya. Dari ayat pertama. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir. Nah, di ayat kedua ketika berhenti, kan tadi si sifir itu fungsinya untuk menghilangkan fungsi alif. Jadi ini kalau misalkan kita tutup ya alifnya, dianggapnya nggak ada ya karena ada sifir, maka ro itu kan berharokat fathah. Huruf yang berharokat fathah kalau berhenti maka dia disukunkan ya. Maka dia kalau berhenti qawarir. Jadi mana ridli sukun, ro-nya jadi sukun ya. Sekali lagi. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir. Ya, fungsi alifnya hilang, ro-nya jadi sukun. Qawarir gitu ya.
qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Seperti itu ya. Contoh bacaan yang kurang tepat ya. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Yang pertama salah karena ro-nya dibaca panjang, harusnya kalau wasol di yang pertama itu pendek ya. Terus kalau berhenti bukan qawariro di ro yang kedua ya di ayat 16 harusnya jadi sukun qawarir bukan qawariro ya gitu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, untuk pembahasan tentang sifir mustadir dan sifir mustatil kali ini telah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.